Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA kali ini. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan? Hal ini akan kita pelajari pada materi kali ini. Namun, sebelum mempelajari materi kali ini, kita akan bahas dulu apa itu Angiospermae. Angiospermae atau tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Seperti ini contohnya. Apa saja contoh dari tumbuhan Angiospermae? Yang pertama ada mangga, ada rambutan, ada kelapa, padi, dan jagung. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tumbuhan Angiospermae. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara reproduksinya atau bagaimana cara perkembangbiakannya. Reproduksi tumbuhan Angiospermae kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah reproduksi aseksual, yang kedua adalah reproduksi seksual. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan mempelajari tentang reproduksi aseksual pada tumbuhan Angiospermae. Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang seperti apa reproduksi aseksual atau vegetatif tumbuhan Angiospermae, kita bahas dulu kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari video ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang kedua, menyebutkan macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses perkembangbiakan vegetatif. Nah, untuk memahami seperti apa reproduksi aseksual atau vegetatif pada tumbuhan, kita lengkapi tabel berikut. Oke, saya berikan beberapa contoh tumbuhan. Yang pertama ada pisang, bawang merah, ketiga mawar, keempat ubi jalar, kelima singkong, keenam cocor bebek. Kita lengkapi tabel berikut. Yang pertama, pisang. Bagian tubuh yang digunakan atau bagian tumbuhan yang ditanam kira-kira apa? Itu batang. Batangnya lah yang ditanam. Batang pisang kita tanam sehingga menghasilkan individu baru. Nah, seperti ini bisa terjadi secara buatan atau alami? Secara alami. Selanjutnya bawang merah. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah umbinya. Terjadi secara alami. Yang ketiga adalah mawar. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batangnya. Ini bisa dilakukan secara buatan maupun alami. Selanjutnya adalah ubi jalar. Bagian tumbuhan yang bisa ditanam adalah dua bagian. Kita bisa melakukannya dari batangnya atau umbinya. Nah, terjadi secara buatan maupun alami. Selanjutnya singkong. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah batangnya. Ini juga bisa terjadi secara buatan dan alami. Selanjutnya cocor bebek. Bagian tumbuhan yang ditanam adalah daun. Daun cocor bebek bisa kita bagian tumbuhan yang ditanam dari cocor bebek adalah daunnya. Terjadi secara buatan dan alami. Jadi apa itu reproduksi vegetatif? Jadi reproduksi vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti daun, batang, akar maupun umbinya. Selanjutnya, reproduksi vegetatif juga disebut dengan reproduksi aseksual. Apa itu reproduksi aseksual? Nah, reproduksi aseksual adalah tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot.
Nah, karena tanpa melalui proses fertilisasi, artinya hanya memerlukan satu induk saja, tidak ada istilah induk jantan maupun betina. Karena reproduksi seksual tidak melalui peluburan dua sel kelamin, maka sifat keturunan yang dihasilkan sama dengan sifat atau karakter induknya. Misalnya, jika induknya berbuah manis, maka keturunannya juga akan memiliki karakter yang sama, yakni berbuah manis. Jadi, karakter keturunan dengan karakter induknya sama, tidak ada yang berbeda. Dikatain nanti. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa reproduksi seksual bisa terjadi melalui dua cara, yakni ada yang berlangsung secara alami tanpa bantuan manusia, dan yang kedua reproduksi seksual buatan, artinya memerlukan bantuan manusia. Kita bahas dulu yang pertama, yakni reproduksi aseksual alami. Yang pertama ada rizoma. Masih ingatkah kamu dengan ciri batang? Pada batang terdapat ruas dan buku. Nah, pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua, ada stolon. Mungkin kamu pernah menjumpai rumput di lapangan atau beberapa tanaman lain, misalnya seperti stroberi. Terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau gerahih. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga adalah umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Oke, seperti itu. Selanjutnya, umbi batang. Kalau kamu perhatikan pada tanaman kentang, mungkin kamu dapat melihat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Tanaman umbi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Jadi selain kentang, selain contoh ada gambar tersebut, ada ubi jalar. Ini juga bisa berkembang biak menggunakan umbi batang. Selanjutnya adalah kuncup adventif daun. Bagaimana daun dapat menghasilkan individu baru? Contohnya seperti gambar yang saya tunjukkan. Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah? Masih ingat sel yang selalu membelah disebut dengan sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang reproduksi dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Demikian adalah reproduksi aseksual alami atau reproduksi aseksual tanpa bantuan manusia. Sedangkan reproduksi aseksual yang memerlukan bantuan manusia kita sebut dengan nama reproduksi aseksual buatan. Ada apa saja pada reproduksi aseksual buatan? Yang pertama ada cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat
Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, kelengkeng, dan jeruk. Yang kedua, ada merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang panjang dan lentur. Yang ketiga adalah menyambung. Cara reproduksi menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan tanaman lain yang sejenis namun berbeda sifat. Nah, jadi yang bisa disambung hanyalah tanaman yang sejenis walaupun berbeda sifat. Menempel. Cara reproduksi menempel atau okulasi dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Selanjutnya adalah stek. Stek adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon atau bunga mawar dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Namun di masyarakat kita selalu salah mengartikan stek dengan mencangkok. Jadi stek itu adalah bagian tumbuhannya, bagian dari tumbuhan dipotong dan langsung ditanam. Sedangkan jika cangkok seperti yang sudah kita bahas tadi, yakni harus dikelupas kulitnya kemudian dibungkus dengan sabut atau plastik. Setelah kita tunggu beberapa waktu maka akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar baru kita bisa pisahkan dari induknya. Jadi bisa dibedakan antara cangkok dan stek. Kalau stek langsung dipotong dan langsung ditanam, jadi batang atau bagian dari tumbuhan itu dipotong atau diambil, dipisahkan dan langsung bisa ditanam. Sedangkan kalau cangkok tidak bisa dilakukan seperti itu, harus dilakukan perlakuan tertentu, yakni dikuliti dulu bagian kulitnya, kemudian dibungkus oleh sabut kelapa atau plastik. Setelah ditunggu tumbuh akar, maka baru bisa dipisahkan dari induknya. Nah, tapi di masyarakat kita terkadang menyebut cangkok dengan nama stek, dan ini adalah hal yang tidak tepat. Jadi kita harus bisa membedakan antara cangkok dan stek tersebut. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.